pelatih timnas Vietnam sentil timnas Indonesia U23. Timnas Malaysia yang awalnya sombong karena ingin permalukan timnas Indonesia, kini jadi performa mereka jadi bahan ejekan. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat menarik dan terkejut dan terkesima dengan performa luar biasa yang ditampilkan Garuda Muda di atas lapangan. Dalam wawancaranya usai menyaksikan pertandingan secara langsung, pelatih Vietnam yaitu Kim Sang-sik tak menahan kekagumannya terhadap cara bermain timnas Indonesia U23 yang dinilainya sudah berada di level sangat tinggi, bahkan mampu membongkar pertahanan super defensif Filipina yang terkenal menggunakan strategi parkir bas. Saya benar-benar terkejut. Menurutnya, meski hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri pemain Filipina, permainan yang ditunjukkan Indonesia jauh dari kata biasa. Ia menyebut dominasi Indonesia dalam mengatur tempo, membongkar pertahanan rapat, dan mengeksekusi serangan secara efisien, menjadi bukti bahwa skuad Garuda Muda layak diperhitungkan di level ASEAN saat ini. Pelatih Vietnam U23 secara spesifik memuji bagaimana Indonesia berhasil berkali-kali menerobos pertahanan low block Filipina yang terkenal padat dan keras. Strategi Filipina yang bertahan total, bahkan dengan 5 bak sejajar dan 2 gelandang bertahan, disebutnya sangat sulit untuk ditembus. Tetapi tidak bagi Indonesia. Yang paling mengejutkan bagi saya adalah dari tengah ke area rendah, mereka bisa membongkar pertahanan Filipina yang parkir bas dengan sangat efektif. Ini jarang sekali bisa dilakukan oleh tim muda di Asia Tenggara. Salah satu sosok yang mencuri perhatian pelatih Vietnam U23 adalah Jens Rovens, striker utama timnas Indonesia U23. Ia menyebut Jens Rovens sebagai pemain yang sangat aktif, memiliki mobilitas tinggi, dan berani mengambil risiko dalam duel 1 lawan 1. Jens Rovens tampil luar biasa. Dia bisa membuka ruang, membuat bak Filipina kewalahan, dan memberikan tekanan konstan. Pemain seperti dia bisa melakukan pelatihan yang sangat berguna. Dia bisa mengubah arah pertandingan kapan saja. Selain itu, winger cepat Raihan Hanan juga tak luput dari pujian. Kim menyebut pemain bernomor punggung 8 itu sebagai senjata mematikan Indonesia dari sisi sayap. Kecepatannya, ketenangan dalam mengontrol bola, dan keberaniannya menghadapi duel fisik membuat pertahanan Filipina terus dalam bahaya. Tak hanya lini depan, Kim Sang-sik juga memberikan perhatian khusus pada kinerja lini tengah Indonesia. Trio gelandang muda Robi Darwish, Arkan Fikri, dan Tony Formansyah disebutnya sebagai jantung permainan Garuda Muda. Kombinasi umpan 1-2, pergerakan tanpa bola, dan visi permainan mereka membuat lini tengah Filipina kewalahan. Mereka bisa saling mengerti hanya dengan 2 sentuhan, lalu memberikan umpan terobosan ke winger. Pelatih Vietnam U23 juga menyoroti bagaimana tekanan ofensif dari Indonesia membuat mental para pemain Filipina goyah. Kiper Filipina, Nicolas Gumares, beberapa kali terlihat frustrasi saat harus menghadapi tembakan demi tembakan dari pemain Indonesia. Saya melihat bagaimana serangan Indonesia tidak berhenti. Di tengah permainan menyerang Indonesia, Filipina justru menunjukkan permainan keras dan cenderung kasar. Total 4 kartu kuning dikeluarkan wasit untuk pemain Filipina karena pelanggaran berbahaya. Bahkan pada menit 91, Raihan Hanan harus menerima tackle keras yang hampir mencederainya, membuat bak Filipina diganjar kartu kuning. Bahkan pelatih Filipina U23, Kera McPherson, ikut mendapat kartu kuning karena terlalu sering melancarkan protes terhadap keputusan wasit. Namun yang membuat Kim lebih kagum, para pemain Indonesia tetap tenang dan tidak terpancing emosi, bahkan terus menjaga fokus mereka sampai peluit panjang dibunyikan. Begini jalan pertandingannya. Timnas U23 Indonesia berhasil taklukkan Filipina 1-0 dalam laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 tahun 2025 di Stadion SUGBK Jumat 18 Juli tahun 2025. Ke 2025, Timnas U23 Indonesia sukses meraih kemenangan lewat tunggal yang tercipta dari gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo, pada menit ke-23. Tim Merah Putih sebenarnya mencoba terus melakukan serangan ke pertahanan di Ascals secara bertubi-tubi hingga memasuki menit ke-33. Tetapi tak juga ada gol. Bahkan pada menit ke-35, Timnas U23 Indonesia kembali mendapatkan peluang melalui lemparan ke dalam
Robbie Darwish. Tetapi saat lemparan ke dalam tersebut tak mampu dimanfaatkan dengan baik karena bola lemparan Robbie Darwish sempat disundul oleh pemain Filipina. Bola itu jatuh di kaki Raihan Hana, tetapi tendangan pemain Persija Jakarta tersebut gagal bersarang bola ke gawang karena mampu ditepis kiper Filipina. Pada babak kedua, Gerald Vandenberg melakukan perubahan dengan memasukkan James Raven dan menarik Hoki Caraka. Perubahan itu berbuah hasil karena pada menit ke-47, Tony Firmansyah melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tetapi, tendangannya masih mampu ditepis oleh Nicholas. Bola tepisan tersebut sebenarnya berhasil jatuh ke kaki James Raven dan berbuah gol. Tetapi, pemain Bali United tersebut sudah dalam posisi offside, sehingga gagal menjadi gol. Untuk itu, hingga memasuki menit ke-49, timnas U23 Indonesia masih berusaha membobol gawang Filipina. Namun, belum juga ada gol yang mampu dicetak oleh timnas U23 Indonesia, sehingga pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0. Timnas Malaysia U23 tak henti-hentinya menjadi sorotan agak berforma yang kurang meyakinkan di Piala AFF U23. Hal itu bermula ketika Timnas Indonesia U23 mampu meraih kemenangan 8-0 atas Brunei. Malaysia justru hanya mampu menang dengan skor 7-1. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut skuad Harimau Malaya Muda sejatinya mampu unggul 2 gol cepat sejak laga baru berjalan 4 menit. Namun, laga sempat berjalan alot. Malaysia begitu kesulitan membongkar pertahanan. Justru, Brunei Darussalam mampu mencetak 1 gol hiburan. Sontak hal tersebut langsung menjadi bulan-bulan netizen Asia Tenggara. Dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram ASEAN United, Timnas Malaysia U23 mendapat banyak cibiran lantaran lawan sekelas Brunei saja bisa kebobolan. Bahkan striker keturunan mereka yakni Virgo Sterni yang sempat dianggap lebih tajam dari James Raven hanya mampu mencetak 1 gol. Bagi Brunei, kekalahan atas Malaysia memang sudah memastikan mereka gagal lolos ke babak semifinal. Namun, gol Brunei tersebut menguntungkan bagi Timnas Indonesia U23 yang unggul selisih gol. Bahkan, skuad Garuda Muda mampu mencuri poin sempurna dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Nafusi Zain, selaku pelatih Malaysia U23 sendiri menyadari bahwa kualitas pemainnya terlampau beda jauh dengan pemain pilihan Gerald Vandenberg. Fakta tersebutlah yang membuat laga Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia menjadi laga pampung khas penuh gengsi. Kepenangan, skuad Garuda Muda akan mengubur mimpi negara tetangga untuk lolos ke babak semifinal. Gerald Vandenberg klarifikasi kemenangan tipis atas Filipina. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg akhirnya pasang badan. Usai anak asuhnya hanya mampu meraih kemenangan tipis atas Filipina. Seperti yang diketahui, laga melawan Filipina, Gerald Vandenberg membuat 4 perubahan dalam susunan starter. Ia memberi kepercayaan Kakang Rudianto, Kadek Arel, Alvared Buffon, dan Hoki Caraka untuk turun sejak menit pertama. Kedati ada penyesuaian dalam susunan starter, pelatih berusia 61 tahun tersebut menilai Timnas U23 Indonesia tetap menampilkan identitas yang dikehendakinya. Hanya saja, para punggawa Garuda Muda kurang percaya menghadapi Filipina yang memiliki mentalitas sedih kandang lawan terkait baru memasukkan James Raven di babak kedua. Gerald menegaskan bahwa ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain yang dipanggil. Bahkan ia turut menyinggung performa Hoki Caraka yang tampil di bawah kondisi tidak sepenuhnya siap. Kami punya 23 pemain dalam skuad. Saya ingin semua pemain memberikan yang terbaik. Saya bilang ke mereka, ini bukan soal James Raven. Semua pemain yang datang dan memberikan segalanya, baik James maupun Hoki, hari ini kurang fit sehingga salah satunya bermain lebih dulu, ujar Gerald Vandenberg menjelaskan. Senada dengan pelatih asal Belanda tersebut, Erik Thohir juga bangga terhadap perjuangan Timnas U23. Namun mantan Presiden Inter itu menyoroti lini serang yang kurang tajam. Secara garis besar, Erik Thohir mengapresiasi performa KDKRL dan kawan-kawan yang mampu menguasai pertandingan dan meredam serangan lawan. Menariknya, Erik Thohir lantas meminta publik agar tidak memberi hujatan kepada para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U23. Dia menekankan bahwa kerja keras seluruh pihak harus diapresiasi. Dia bahkan meminta publik agar memberikan kritik tajam kepada PSSI. Di tengah hujatan dan pesimis dari para pengamat sepak bola, Erik Thohir mengaku tidak cemas
jika mendapat dukungan penuh. Dari supporter sejati Timnas Indonesia, penyerangannya Rebel United ini tampil luar biasa di Piala AFF U23 meski hanya mencetak gol kontra Brunei. Namun, maksudnya, Insuraven saat menghadapi Filipina terlihat membawa perubahan meski masih berusia 19 tahun. Performanya yang mengesankan membuat namanya layak masuk radar tim senior sebagai pengganti potensial oleh Ramni. Namun, pelatih harus berhati-hati dalam memberi menit bermain agar Ravan tidak terbebani terlalu dini. Kedua, Raihan Hanan. Penampilan Raihan Hanan di sisi kanan penyerangan Timnas Indonesia U23 cukup impresif kala EFF U23 ke 2025. Hanan mungkin bisa menjadikan ajang ini sebagai pemanasan sebelum dipanggil ke skuad senior ke Arab Saudi. Kualitas dan teknik individunya perlu dipoles lebih dalam. Sosoknya bisa lebih menyeramkan dari Jakob Sayuri atau Eleanor Renders. Ketiga, Robbie Darwils. Mengingat Kevin Dix dan Asnawi Mangkola lebih bertipe backside menyerang, Robbie Darwils bisa dijadikan penyelesaian yang lebih baik. Namun, tugasnya tidak untuk membantu penyerangan. Robbie Darwils juga bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata. Pengalamannya teruji dan kualitasnya mumpuni. Berstatus sebagai pemain sebab bisa